Pemasaran lahan masih menjadi masalah rumit bagi para pengembang. Sertifikat yang ada belum tentu menjamin pengembang bebas dari konflik tanah. Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia atau APERSI, Edi Ganevo, menyatakan status tanah yang tumpang tindih dengan tanah adat sering ditemui di Indonesia. Tidak hanya itu, tanah waris juga sering menjadi permasalahan pengembang meski sudah berbentuk sertifikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Revina Dea Miranti dengan NIM 202406101001 dengan teman saya. Saya Dwi Ayu Lestari dengan NIM 202406100128. We are from Faculty of Law, Muhammadiyah University of Yogyakarta. Kami di sini akan mempresentasikan tugas agraria dengan tema pengadaan tanah yang berjudul Ketidakadilan dalam Kompensasi dan Implikasinya terhadap Pemilik Tanah dalam Proses Akuisisi. Judul dan fokus penelitian. Penelitian ini membahas ketidakadilan dalam pemberian kompensasi kepada pemilik tanah yang terdampak proses akuisisi. Banyak pemilik tanah merasa dirugikan karena nilai kompensasi tidak sesuai dengan nilai tanah yang sebenarnya, sehingga menimbulkan ketegangan dan konflik agraria. This study aims to identify the main problems in the compensation system and their impact on the social welfare of the community. Yang kedua ada latar belakang dan permasalahan. The land acquisition process often causes conflict between the government and the community, especially when compensation is not commensurate with the value of the land being released. Percepatan pembangunan dan urbanisasi membuat kebutuhan pengadaan tanah semakin tinggi, namun perlindungan hak pemilik tanah masih lemah. Ketidakadilan penilaian tanah, kurangnya transparansi, dan hilangnya mata pencarian menjadi masalah utama yang menyebabkan ketidakpuasan dan meningkatnya potensi konflik sosial. Yang ketiga ada teori pendukung dan metode. Penelitian ini didukung oleh beberapa teori, yaitu teori hak atas tanah yang menegaskan hak pemilik tanah atas kompensasi yang adil, teori konflik sosial yang menjelaskan munculnya ketegangan akibat kompensasi yang tidak layak, teori manajemen konflik yang menekankan perlunya dialog dan pendekatan partisipatif, serta teori pembangunan berkelanjutan yang menuntut perlindungan kesejahteraan masyarakat. The research method use a qualitative approach through in-depth interview, discussion with stakeholders, and analysis of policy document to understand the legal and social context. Yang keempat ada hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pemilik tanah, termasuk sekitar 69 responden, merasa tidak puas terhadap jumlah dan proses kompensasi yang diterima. As a result, many experience a decline in income, loss of asset, and loss of livelihood. Poor results led to a decline in quality of life due to limited education, health, and infrastructure facility. Ketidaktransparan penilaian tanah, kurangnya partisipasi masyarakat, lemahnya implementasi hukum, serta pendekatan penyelesaian sengketa yang bersifat top-down menjadi faktor utama terjadinya konflik agraria. Dan yang terakhir ada kesimpulan dan rekomendasi. The study concluded that unfair compensation in land acquisition has a significant impact on the economic and social condition of the community, including increased poverty, a decline in quality of life, and a deterioration of trust in the government. Untuk mengurangi konflik, diperlukan perbaikan kebijakan yang menekankan transparansi dalam penilaian tanah, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih inklusif. Pemerintah juga perlu memberikan dukungan pasca resettlement guna menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat yang kehilangan tanahnya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Meski tiap hari rasanya melelahkan, tapi dulu
Ini hal yang selalu aku semogakan. When the days are cold and the Terkadang aku harus diingatkan kalau yang aku lewati hari ini adalah jawaban dari doa-doaku. Aku bersyukur dengan keberkahan yang aku dapatkan, dan aku yakin bisa melewati hari-hari yang berat because I have faith in God.